Bercerita tentang satu keluarga yang harus versus dengan penjahat kelas kakap, kita akan diperlihatkan si penjahat di adegan pertama tentang satu orang narapidana bernama Krug yang terlihat sedang diawasi oleh dua orang polisi untuk mengantarnya langsung ke penjara alias rumah tahanan. Krug yang ternyata sudah merencanakan semuanya terlihat dari datangnya bala bantuan yang solid untuk menyelamatkan dirinya. Krug yang sangat kejam dan bahkan sampai berani untuk habisi si polisi dengan sabuk pengaman sekaligus membawa uang yang mereka miliki dan segera bergegas untuk pergi dari sana. Something he'll never see again. Di tempat lain, terlihat seorang wanita bernama Mary yang sedang berlatih renang gaya bebas sampai gaya batu yang nampak ditemani oleh sang ibu sebagai support atau dorongan atas cita-cita yang ingin dicapai oleh anaknya. Sang ayah yang merupakan dokter bedah sebagai pekerjaannya menyempatkan diri untuk mengambil cuti dan berlibur dalam mengisi hari keluarga yang mereka habiskan di vilanya. Keluarga bahagia yang terlihat OTW dan sampai di villa mereka nampak membuat si anak cukup puas dan memutuskan untuk menempati salah satu villa untuk tamu yang tersedia di sana. Would you mind if I stayed in the guest house? Mary yang terlihat bete dan memilih berkeliling villa sebagai penghilang jenuh di babotoknya, kemudian terlihat melakukan kebiasaannya dengan berenang di dalam arus sungai, walaupun hal tersebut sangat berbahaya dan beresiko untuk dilakukan apabila sendirian. Mary yang meminta izin untuk mengunjungi teman lamanya di kota, kemudian diizinkan dengan syarat Mary harus terus menghubungi orang tuanya. Mary yang terlihat berangkat ke kota dan bertemu dengan Fage, si kawan lama, kemudian terdengar membicarakan perihal daun haram yang selalu mereka hisap seandainya mereka berdua bertemu seperti biasanya. No, I don't really do that stuff anymore. Okay, new subject. So, what do you feel like doing tonight? Saat dua sejoli tersebut asik dengan perbincangan konyol mereka, terlihat seorang anak muda yang lainnya bernama Justin yang terlihat bingung dengan belanjaannya karena dia ingin membeli rokok tapi tidak bisa membelinya karena masih di bawah umur dan belum punya KTP. Justin yang kemudian berkata kepada mereka bagaimana kalau dia menukar rokok tersebut dengan ganja kelas A yang dipunya di rumahnya. Tak lama setelah perbincangan yang sudah mereka lakukan, Justin pun membawa kedua aww tersebut ke hotel sewaannya, di mana Fage pertama masuk ke dalam hostel, sementara Mary menunggu di dalam mobil karena tidak terlalu tertarik dengan daun haram yang dimiliki Justin di villanya. Alright, I'll be 2 minutes. Mary yang terlihat bosan dan dikejutkan dengan seorang nini-nini di luar mobilnya, terlihat menyusul Fage dan masuk ke dalam hostel, di mana Justin dan Fage yang terlihat sedang bersenang-senang, dan kemudian suasana bertambah baik ketika keakraban mulai terjalin di antara mereka. Suasana yang kemudian berubah seketika di saat beberapa orang datang dan nampak mengacaukan semuanya. Orang-orang yang datang dan ternyata mereka adalah kelompok dari kawanan penjahat. Kemudian sedikit membuat mereka ketakutan dan Fage pun melakukan perlawanan walaupun tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah meminta pertolongan kepada mobil polisi melalui jendela rusak di hostel tersebut. Para penjahat yang kemudian memakai mobil Mary sekaligus membawa mereka berdua di dalamnya terlihat membuat Fage begitu sangat ketakutan dan mereka pun masuk ke sebuah wilayah di mana Mary mengetahui karena wilayah tersebut adalah jalan menuju villa kediamannya. Mary yang kemudian melawan dengan pemati korek di depannya sedikit membuat suasana menjadi kacau dan membuat mobil mereka menjadi ugal-ugalan. Mobil yang terlihat menabrak dan Fage yang berhasil keluar dari sana kemudian dipukul oleh Craig, sementara yang lainnya nampak mendapat sedikit luka, terutama si Frank yang terlihat patah di bagian tulang hidungnya.
Fage yang terlihat berhasil melarikan diri dan hampir lolos dari mereka, kemudian sampai di area dekat dengan sebuah konstruksi dan sempat berteriak. Namun sayangnya, dia kembali berhasil ditangkap oleh si Shady dan juga si Frank yang kemudian membawa Fage kembali ke titik mereka kehilangannya. Craig yang kemudian sampai bertindak berlebihan dengan menyuruh Justin memperkaos antara Mary dan Fage yang berada tepat di hadapannya. Justin yang menolak dan Fage yang harus kehilangan nyawa satu-satunya, sementara si Mary harus menerima nasib buruk saat Craig kemudian menyakitinya, bahkan memperkaos tepat di depan kedua rekannya. Mary yang tak hentinya melawan dan bergerak untuk segera pergi dari sana, terlihat sampai di sebuah sungai, di mana dia kemudian nekat untuk menyeberangi sungai tersebut dengan kemampuan berenangnya sambil diteror oleh beberapa tembakan yang dengan kebetulan berhasil mengenai punggung saat dia berusaha untuk berenang di sana. Si Shady yang kemudian meneteskan air mata buayanya karena merasa sedih dengan nasib yang diterima oleh Mary yang ada di hadapannya. Para penjahat yang kemudian bergerak untuk menyelamatkan diri masing-masing tiba-tiba sampai di sebuah villa, di mana villa tersebut merupakan kediaman Mary dan juga kedua orang tuanya. There's been an accident. Sang ayah yakni John yang bahkan membantu Frank untuk menyembuhkan luka di hidungnya karena belum mengetahui apa yang terjadi pada putri mereka, yang dengan baik hati mempersilahkan mereka tinggal, bahkan sampai memberikan apapun asalkan mereka berempat bisa nyaman untuk menginap di sana. Lampu yang kemudian mati karena tersambar petir membuat John memperbaiki genset sementara si istri terlihat menemani mereka semua. Frank yang berhasil diobati dan sinyal yang tiba-tiba menghilang, sementara keluarga baik tersebut terus saja bersikap baik dengan mempersilahkan para penjahat tersebut untuk menginap di rumah kediaman mereka. You know, you should probably just sleep here tonight. I don't think you have much choice. Whatever you think. Whatever's easiest. Justin yang melihat foto Mary dipajang di pintu kulkas dan tak bisa berkata apa-apa, terlihat begitu menyesal karena perbuatan mereka pada orang-orang baik tersebut yang terlihat mengobrol dengan akrabnya dan meletakkan kalung yang Mary pakai di sebelah gelas, sementara seseorang terlihat bersusah payah keluar dari air dengan tenaga seadanya. Para penjahat yang kemudian menempati rumah untuk tamu di villa, sementara John dan juga Emma dikejutkan dengan Mary yang ternyata sudah ada di luar rumah. John yang segera mengobati luka yang diderita oleh anaknya begitu sangat terkejut dengan keadaan sang anak, di mana dia nampak tertembak bahkan diperkosa oleh orang yang sudah berbuat jahat kepadanya. Almost done. Okay. Oh God. Emma yang sudah mengetahui kalau tamu yang datang ke rumahnya adalah orang yang sudah berbuat jahat pada anaknya, sementara John sibuk dengan mengobati anaknya dengan pengetahuan ilmu medisnya dan diberitahu oleh sang istri kalau orang yang sudah berbuat jahat kepada sang anak adalah tamu-tamu yang sudah mereka jamu sebelumnya. John yang berencana untuk membawa sang anak ke rumah sakit, sekaligus mereka harus bersiap-siap untuk segala macam konsekuensi dan berhadapan dengan tamu-tamu di sana. Justin yang terlihat mengendap-endap dan mengambil senjata di hadapannya, sementara si Emma harus menunggu John mempersiapkan kapal ATV-nya, sekaligus berpura-pura kepada Frank seolah-olah mereka berdua belum mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Hey. Sorry, I thought you'd be asleep by now. I'm the night owl. Frank yang kemudian melihat Mary tergeletak lemah gemulai tepat di hadapannya, dilanjut dengan pukulan yang dilancarkan Emma kepadanya yang membuat babatok si Frank nyut-nyutan, dan kemudian terjadilah pertarungan yang membuat si Frank akan kalah dan tak bisa berbuat apa-apa. John yang juga tiba-tiba sudah ada di sana terlihat berhasil memberikan perlawanan yang membuat Frank menjadi lemah tak berdaya. Senjata yang dipakai si John untuk sekedar mengalahkannya cukup membuat si Frank kesakitan, di mana si John menggunakan
menggunakan palu yang dia bawa dan air panas yang John nyalakan untuk memberikan rasa sakit kepada si Frank yang sudah menyakiti anaknya. John dan juga Emma yang terlihat mengendap-endap untuk melakukan serangan berikutnya. Terlihat Justin yang standby dengan memegang sebuah pistol di tangannya yang dia berikan langsung kepada si John sebagai bukti kalau dia ada di pihak mereka dan ingin kalau mereka membalas atas perilaku keluarganya kepada si Mary. John yang kemudian mengambil pistol tersebut dan dengan tidak sengaja telah membangunkan Greg dan juga Sadie yang sedang molor di kasurnya. Greg yang berhasil kabur dan sampai di rumah yang satunya tiba-tiba dibuat terkejut dengan keadaan Frank yang sudah tergeletak di lantai dan tidak bernyawa. Yang kemudian melawan Sadie dan dengan mudah nampak berhasil mengalahkannya, kemudian kembali mengendap-endap untuk mencari Greg di dalam rumahnya, di mana Greg yang cukup membuat John kesusahan dengan pengalamannya, yang mana Justin sampai membantu si John walaupun harus berhadapan langsung dengan orang tuanya. Justin yang terlihat terpojok saat melawan ayahnya, kemudian dibantu oleh si John dan si Emma dengan menggunakan alat seadanya. Si Emma yang berhasil membuat si John kewalahan dan dengan demikian berakhirlah pertarungan keluarga kecil tersebut dalam membalas dendam kepada para penjahat yang sudah menyakiti anak mereka dan membuat si anak trauma dengan kejadian yang sudah dialami olehnya. Esok paginya, si John yang terlihat mengantar sang anak ke rumah sakit memakai perahu yang dia punya dan diakhiri dengan adegan menegangkan di mana John yang berubah menjadi psikopat sementara terlihat mengopen babatok si Greg yang masih sadar untuk memberi pelajaran karena sudah berurusan dengan keluarga kecilnya. Tamat. Ending yang sangat tidak stabilkan.